visualisasi data pandemi COVID-19 di Indonesia. Di sini bakal terbagi pada pendahuluan, penelitian dan hasil pembahasan dan selanjutnya untuk yang pertama pendahuluan ada latar belakang. Secara singkat, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sudah menjadi faktor pendukung di berbagai sektor. Terutama teknologi informasi memiliki potensi dalam menyimpan, memproses data dan mengolah menjadi berbagai informasi. Oke, untuk di sini menggunakan tools yaitu Tableau, yaitu perangkat lunak bisnis intelligence yang mudah digunakan, terutama dalam visualisasi data. Menggunakan metode analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual. Lanjut, untuk tujuan dan manfaat penelitian itu tujuannya menganalisis data COVID-19 di Indonesia dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui serta mengakses data tercatat COVID-19 di Indonesia. Untuk manfaatnya itu memudahkan pengelolaan data, memberikan berbagai tampilan visualisasi antarmuka, melatih pengguna dan melakukan pengelolaan data pada perangkat lunak. Itu untuk manfaatnya. Oke, untuk lanjut ke tinjauan pustakanya itu ini penjelasan Tableau. Ya, ini dan penjelasan visualisasi data. Oke, lanjut langsung ke metodologi penelitian yang digunakan. Untuk objek penelitian itu data yang diambil untuk penelitian ini adalah COVID-19 Indonesian Database. Data tersebut berisi kelompok informasi terkait kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia yang dimulai dari 1 Maret 2020 sampai dengan 2 Desember 2021. Jadi data yang diambilnya dari 1 Maret 2020 sampai 2 Desember 2021. Untuk studi literatur, pada tahap ini dicari bahan referensi seperti dan juga literatur ilmiah yang berhubungan dengan visualisasi data, bisnis intelligence, dan aplikasi data. Untuk langkah pengolahan datanya, data yang ada kemudian akan dianalisis berdasarkan distribusi COVID-19 yang direpresentasikan menggunakan Maps. Menghitung kasus harian, menjabarkan lebih detail dari masing-masing provinsi di Indonesia, menghitung kasus kematian, menghitung total kasus yang ada, dan mengumpulkan dalam bentuk dashboard. Oke, untuk proses eksekusi datanya, ini adalah tampilan data CSV sebelum diolah. Itu data input atau read, data yang akan diproses, di mana data yang dipakai berupa format CSV. Tampilan data CSV tersebut dapat dilihat pada gambar yang ada di sini. Oke, untuk proses eksekusi datanya, berikut tampilan data source di aplikasi Tableau-nya. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa data Excel yang digunakan telah terhubung ke aplikasi Tableau. Selanjutnya akan muncul halaman worksheet yang akan digunakan untuk memfilter data COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Jadi data ini bakal difilter gitu. Oke, untuk hasil dan pembahasan, berikut tampilan maps distribusinya. Ini adalah map distribusi COVID-19 di Indonesia. Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, tahap analisis pertama yang dilakukan untuk mengetahui persebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia divisualisasikan menggunakan map distribusi. Yang dimana itu map distribusi itu pembagiannya di Indonesia seperti apa. Oke, lanjut ke tampilan persebaran COVID-19 dari waktu ke waktu. Ini untuk grafik ya. Untuk grafiknya dari Februari 2020 sampai 2021 kita bisa lihat terjadi lonjakan di 1 Agustus 2021. Visualisasi data berikutnya menggunakan tipe line continuous untuk menunjukkan perhitungan kasus terbaru persebaran COVID-19 dari waktu ke waktu. Bisa kita lihat untuk dari data tersebut itu ada di sekitaran awal Agustus terjadi peningkatan yang sangat pesat tahun 2021. Oke, untuk tampilan persebaran COVID-19 berdasarkan kasus per provinsi. Jadi dari yang tadi itu seluruhnya ini dibagi lagi ke antara provinsi. Setelah itu dilakukan difilter ke antar provinsi. Setelah itu dilakukan analisis kembali yang lebih mendetail dengan ruang lingkup yang lebih rinci. Berdasarkan kasus per provinsi, analisis ini representasikan menggunakan bentuk
visualisasi horizontal bar, yang dimana bisa lihat di tabel tersebut. Dari tabel sini yang hasilnya itu didominasi oleh DKI Jakarta dengan 864.008 orang yang terkena COVID-19. Oke, ini gambaran kasus terkonfirmasi dan kematian. Ini untuk hasil data sebelumnya itu ada konfirmasi case itu ada 4 juta sekian dan data kematiannya ada 100.000 sekian. Data-data yang ada juga dapat dilakukan analisis perhitungannya atas kasus-kasus yang terjadi berdasarkan kasus terkonfirmasi dan kematian akibat COVID-19. Untuk tampilan dashboardnya, ini tampilan lengkapnya yang dimana itu ada yang di atas sekali itu ada persebaran di Indonesia. Ini jumlah kasusnya, terkonfirmasi kasus ada 4 jutaan kayak tadi. Ini ada grafiknya, ini ada tampilan dalam barnya. Terakhir dari bagian visualisasi yang telah dibuat, kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk dashboard yang ini dilakukan untuk mempermudah pembaca dalam melakukan analisis dengan lebih cepat dan informasi lebih banyak hanya dari satu tampilan saja. Yang mana dari kita lihat hasil tampilan dashboardnya seperti ini ada pembagiannya tadi, jumlahnya, grafiknya, dan barnya. Gitu. Oke, terakhir lanjut ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa di era seperti saat ini, suatu informasi yang bersifat publik dapat dengan mudah diakses. Seperti contohnya pada situs Kaggle yang menyediakan berbagai informasi data termasuk COVID-19 Indonesia Dataset. Maka dari itu, penggunaan software atau perangkat lunak seperti Tableau akan sangat membantu pengguna dalam membaca dataset yang tersedia atau mempermudah orang untuk memahami. Oke, lanjut. Adapun tujuan dari penelitian yakni menganalisis data COVID-19 yang tersedia serta memberikan kemudahan bagi kami selaku mahasiswa untuk mengakses serta membaca data tercatat COVID-19 di Indonesia. Pengolahan data yang dimudahkan beserta tampilan visualisasi yang menarik mempermudah kami dan membantu kami untuk lebih memahami cara membaca data melalui perangkat lunak tabel yang menjadi manfaat dari penelitian ini. Untuk saran, satu, menggunakan data jenis lain sebagai referensi, jadi nggak terpaku dari satu data aja, perbandingan dengan data yang telah digunakan, misalnya dari data survei, dari data kualitatif, gitu. Jadi jangan terpaku dari data yang ada, satu data saja. Gitu. Untuk yang kedua, memperdalam penelitian dengan cara menggunakan fitur-fitur lain Tableau sehingga lebih lengkap lagi data tersebut. Pada fitur-fitur dalam Tableau yang belum kami gunakan dalam penelitian ini. Itu saja dari saya, presentasi dari saya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.